Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sepertinya semangat sekali ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Tolong dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Habis. Robi. Yang lain masuk? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita ingin bermain game. Oke? Namanya adalah Marina Marijo Menari. Apa? Marina Marijo Menari. Oke, jadi kita menggunakan gerakan. Ini Marina. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Oke? Oke. Nah, ini namanya Marijo. Marijo. Marina. Marijo menari di atas menara. Di atas menara, Marijo menari. Paham? Ikut bernyanyi ya. Semuanya ikut bernyanyi. Oke. Coba yang kuat ya suaranya. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Sekarang kalian yang bernyanyi, saya yang gerak ya. Kalian juga boleh gerak. Oke? Oke. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari di atas. Marijo menari di atas menara. Di atas menara. Marijo menari. Yang lebih cepat ya, sesuai dengan gerakan. Oke, paham? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Oke. Gimana? Udah konsentrasi belum? Harus konsentrasi ya. Sekali lagi ya. Harus konsentrasi. Oke. Ayo. Marijo menari di atas. Ulang lagi. Marijo menari. Lihat. Menari. Oke, 1, 2, 3. Marijo menari. Marijo Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marijo menari. Ini kurang fokus ya. Oke. Udah pada semangat ya untuk belajar kita pada siang hari ini. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai latar belakang dinasti Abbasiyah. Siapa yang sudah pernah dengar sejarah dinasti Abbasiyah? Belum. Oke. Amati atau perhatikan gambar pada papan tulis ya. Di sini ada gambar dinasti Abbasiyah beserta pendirinya. Oke. Kalian lihat buku yang sudah dibagikan tadi. Coba perhatikan. Jadi pada siang hari ini kita belajar mengenai latar belakang dinasti Abbasiyah, di mana ada beberapa faktor berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama,
itu adalah adanya perpecahan internal antara keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Oke, paham? Oke, jadi di dalam dinasti Umayyah itu para khalifah atau pemimpin memiliki sikap yang tidak baik terhadap masyarakat atau rakyatnya. Mengapa dikatakan begitu? Karena pada dinasti Umayyah itu para penguasa itu terlalu memfokuskan kepada kekuasaan, ya, sehingga menurunnya faktor ekonomi dan faktor politik dan lain sebagainya. Oke, paham, Seno? Paham. Oke. Jadi yang kedua itu adalah munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahan bin Qais Asy-Syabani, dan kelompok Syiah. Oke. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Apa? Kelompok Syiah itu apa, Bu? Kelompok Syiah itu adalah pengikut setia dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, paham? Dan yang ketiga adalah perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat adalah kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik atau pemimpin yang baik. Oke, yang kelima adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dari daulah atau dinasti Umayyah. Oke. Pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik di daulah Umayyah itu sudah mengalami kemunduran. Jadi kaum Abbasiyah itu melakukan perlawanan yang dibantu oleh kaum Mawarij, ya. Puncaknya pada masa khalifah ke-14, yaitu Marwan bin Muhammad, yang telah kita pelajari pada minggu lalu juga, bahwa Marwan bin Muhammad ini terjadi perang besar antara pasukan Abbasiyah yang dibantu oleh Abu Muslim Al-Khwarizmi melawan daulah Umayyah. Oke. Dan dalam perang tersebut Marwan bin Muhammad ini kalah dan terbunuh. Pada perang ini Marwan bin Muhammad ini terbunuh oleh pasukan Abbasiyah, dan disitulah dimulainya berdirinya dinasti Abbasiyah. Oke, paham? Paham. Nah, kalian amati, ya. Ini adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Oke. Dinasti Abbasiyah itu dinamakan Abbasiyah karena pendirinya itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW. Oke. Jadi ini adalah Abu Abbas As-Saud. Oke. Jadi lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah itu tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah sebagai sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Di sini, ya, di sini dinasti Abbasiyah itu merupakan era baru, ya, bagi Islam, karena setelah berdirinya dinasti Abbasiyah itu peradaban Islam semakin maju. Oke. Ini kalian perhatikan ini. Ini adalah silsilah khalifah dinasti Abbasiyah. Ada berapa sih khalifah dari dinasti Abbasiyah itu? Ada 10. Ada berapa? 37. Ada 37 dinasti. Ada 37 khalifah. Oke. Di sini, ya, kelihatan
Kelihatan ya. Di sini ada 37 khalifah. Dimulai dari Abu al-Abbas. Yang kemudian pada saat Abu al-Abbas ini wafat digantikan oleh Al-Mansur. Ya. Al-Mansur ini berkuasa dari tahun 754 hingga 755 Masehi. Yang kemudian setelah dari Al-Mansur itu digantikan oleh Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Mas. Oke. Kemudian digantikan lagi oleh siapa? Ar-Rasyid. Al-Hadi. Al-Hadi dari tahun 785 hingga berapa? 786. Jadi ya, ini adalah 37 khalifah hingga khalifah yang terakhir itu adalah Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ketiga. Oke, paham? Oke, paham. Diamati lagi bukunya. Di situ ada 37 khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Abbasiyah. Oke. Sekarang kita menyimpulkan dari pembelajaran pada siang hari ini. Oke. Ibu ingin bertanya, apa saja faktor-faktor berdirinya dari dinasti Abbasiyah? Ada 5 faktor. Yang tahu tunjuk tangan. Oke, Elsa. Apa? Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Oke, Pak. Berarti Elsa paham ya pembelajaran pada hari ini, yaitu terbentuknya Daulah Abbasiyah itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama sudah disebutkan oleh Elsa, yaitu perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua apa? Coba Dani, apa yang kedua? Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah. Kelompok Syiah. Tadi sudah kita ketahui kelompok Syiah itu apa? Kelompok Syiah itu adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Pengikut setia dari Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga apa, Seno? Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Oke, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat apa? Kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak baik menjadi negarawan atau pemimpin pada masa Daulah Umayyah. Yang kelima apa? Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad setelah Daulah dalam Sumaizab Irak di tahun 132 Masehi. Baik, jadi faktor yang kelima adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dari Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, disinilah dimulainya masa Daulah Abbasiyah. Oke. Setelah itu ketahui juga, jadi kekhalifahan dinasti Abbasiyah itu terdiri dari 37 khalifah yang pernah memimpin. Dari yang pertama itu adalah Abu Abbas As-Saffah, yaitu yang telah memimpin dari tahun 750 hingga 754 Masehi. Dan setelah Abu Abbas As-Saffah itu meninggal atau wafat, digantikan lagi oleh Abu Ja'far Al-Mansur yang berkuasa dari tahun 754 hingga 775 Masehi. Hingga pada yang terakhir, khalifah yang terakhir itu adalah Al-Mustahim Billah,
yang berkuasa pada tahun 1242 sampai 1258 Masehi. Jadi dinasti Abbasiyah itu berkuasa atau berdiri dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Oke, dari pembelajaran kita pada siang hari ini, apakah ada pertanyaan? Cukup? Sudah paham? Sudah. Oke, jika sudah paham, kita akhiri ya pembelajaran pada siang hari ini. Oke, kepada ketua kelas tolong dipimpin doanya. Bersiap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.